Halo semuanya, di video ini akan dijelaskan mengenai rancangan suatu decision support system atau sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbentuk social media analyzer for marketing segmentation. Kami beri nama project ini aplikasi Tusocio. Sebelum kami mulai menjelaskan, izinkan kami perkenalan diri dulu ya. Ada yang bernama Eka Sunandika dengan NIM 135171130. Lalu teman saya juga yang bernama Salma Fedora 1821707. Saya sendiri Ihsan Faisal Rashid 182173032. Dan yang terakhir teman saya Yusuf Nur Muhammad 1821704. Proyek ini dirancang pada awalnya dikarenakan ada suatu masalah. Masalah apa itu? Yaitu yang pertama, kondisi perkembangan teknologi digital saat ini semakin pesat, sehingga kegiatan pemasaran dan perdagangan produk banyak dilakukan secara digital melalui media sosial. Oleh karenanya, pemilihan saluran media sosial yang tepat menjadi sangat penting, supaya segmentasi pasar yang dituju sesuai untuk mencapai keuntungan perusahaan. Maka dari itu, agar keputusan yang diambil tepat, diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan pertimbangan dalam penentuan keputusan. Untuk menghadapi masalah tersebut, maka dihadirkanlah solusi DSS, Social Media Analyzer for Marketing Segmentation, Tusocio. Pada aplikasi Tusocio ini akan diberikan perbandingan antara engagement rate dan akan kemudian diformulasikan untuk menghasilkan suatu rekomendasi apakah suatu postingan itu memang layak dijadikan saluran channel untuk mengiklankan ataukah lebih baik menggunakan channel yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan Decision Support System. Sistem ini dirancang dengan menggunakan mode pendekatan preskriptif, yaitu mode pendekatan yang meninjau hubungan antar data historis pada sosial media, yang meninjau data angka jumlah like, komen, dan follower pada posting produk, disertai dengan pola keterhubungan antar data tersebut setiap timestamp, sehingga dapat menyatakan hasil case rekomendasi dalam bentuk pilihan rekomen atau non-rekomen berdasarkan postingan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait arsitektur Decision Support System pada sistem ini. Seperti pada gambar yang terlihat, di situ ada knowledge management yang terdiri atas data management, model management, dan user interface, di mana ketiga komponen ini saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan untuk data management sendiri itu merupakan manajemen data yang diambil dari database yang telah dibuat. Sedangkan untuk menampilkan hasil rekomendasi yang telah dibuat oleh knowledge management berdasarkan data management dan model management kepada decision maker, maka diperlukan suatu komponen yang bernama user interface, di mana user interface ini menampilkan hasil rekomendasi berdasarkan data management dan model management secara visual kepada decision maker agar mereka tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan manajemen data pada DSS. Jadi Social Media Analyzer ini menggunakan spreadsheet untuk data manajemen subsistemnya. Terdapat beberapa kolom seperti yang bisa dilihat pada gambar berikut. Terdapat nomor, kemudian ada ID postingan untuk setiap postingannya. Kemudian ada kategori terhadap suatu postingan, tanggal postingan tersebut dipost, jumlah like dan komen pada suatu postingan, dan jumlah follower untuk akun yang melakukan postingan. Data ini digunakan untuk menghitung engagement rate yang kemudian nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan apakah postingan tersebut itu recommended atau tidak. Data ini diambil menggunakan Instagram scraper yang digunakan dengan cara mengambil data pada suatu akun atau hashtag dan lain-lainnya. Kemudian data tersebut dimasukkan ke data manajemen sistem ini yang untuk kemudian diolah. Untuk menghitung engagement rate itu caranya cukup mudah, yaitu dengan
menjumlahkan jumlah like dan jumlah komen, kemudian dibagi dengan jumlah follower dikali 100. Dari situ akan didapat engagement rate seperti pada gambar berikut. Lalu model matematis yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika engagement rate suatu postingan lebih dari 3,5, maka postingan tersebut recommend. Jika tidak, maka not recommend. Seluruh manajemen data dan model yang telah dibuat beserta metriknya diintegrasikan melalui platform Google Data Studio untuk dihasilkan model manajemen subsistemnya dan user interface subsistemnya. Berdasarkan seluruh proses rancangan dan implementasi yang telah dilakukan, inilah hasil tampilan user interface decision support system to Socio. Dapat dilihat pada user interface ini terdapat sejumlah grafik yang bisa dilihat menggambarkan dari data-data yang terdapat pada tabel, lalu pada tabel-tabelnya juga dapat diklik untuk melihat informasi lebih detail, serta untuk pada grafiknya juga dapat dilihat informasi lebih jelasnya ketika diklik, yang selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci ketika demonstrasi oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo dari TuSocio itu sendiri. Di sini kita bisa melihat terdapat 3 grafik. Yang pertama, engagement rate this week, yang berfungsi untuk melihat engagement rate selama seminggu terakhir. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat engagement rate seluruh waktu. Dan yang terakhir, kita bisa melihat kategori mana saja yang mempunyai engagement rate paling tinggi. Lalu, setiap grafik ini kita bisa mengekspornya ke bentuk spreadsheet maupun mendownloadnya dalam bentuk CSV. Selanjutnya, di bawah ini terdapat konten detail. Di sini kita bisa melihat detail dari tiap konten yang telah diposting ke Instagram. Ada kategori berupa yang kita ambil dari hashtagnya. Kemudian ada tanggal. Di sini tanggal postingnya, kemudian engagement rate yang formulanya sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dan yang terakhir apakah postingan ini direkomendasikan atau tidak. Di sini kita juga bisa mengurutkan konten berdasarkan tanggal, misalnya ini dari yang terbaru sampai yang paling lama. Kemudian kita juga bisa lihat mana yang paling direkomendasiin maupun tidak. Di konten detail ini kita juga bisa download CSV dan ekspor ke spreadsheet. Bagi kalian yang ingin mencoba menguji sistem kami, kalian dapat mengakses link yang tertera di layar ini. Sekian dari kami, jangan lupa like dan share ya. Terima kasih telah menonton.